Dan pada saat si ibu itu berbalik, ternyata mukanya itu nggak ada. Terus muka anaknya hancur sehancur-hancurnya. Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian di video ini menyambung video yang kemarin. Dan buat kalian yang belum tonton part satunya, silahkan ditonton aja dulu tapi after selesai video ini ya. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita pertama ini datang dari Risa. Risa ini bekerja di plaza yang ada di episode 1 itu. Nah, Nana Plaza itu biasa manggil Risa ini dengan sebutan Bu Risa. Karena Risa ini meskipun masih gadis, tapi dia kerjanya sebagai security wanita di plaza itu. Nah, malam itu dia lagi jaga malam nih ceritanya. Nah, sesuai aturan toko kan khusus karyawan plaza itu kalau sudah di jam 7 malam itu tidak boleh lagi ada kegiatan apapun di office itu. Dan siapapun itu juga nggak boleh masuk ke office kecuali OB dan security CCTV yang bisa stay di sana. Nah, pintu karyawan juga disegel alias dikunci plus dikasih jimat-jimat gelobe gitu deh alias digembok. Nah, kalau kebelet pipis gimana? Lalu tahan aja sampai kencing kau berubah jadi batu. Ya enggak lah, bercanda. Maksudnya gini, nanti di jam 9 lagi baru karyawan bolehlah lagi masuk ke area office itu. Terserah mau kencing sampai kayang juga terserah. Nah, malam itu kan Bu Risa ini lagi di ruangan CCTV nih. Dia lagi mantau-mantau, kali aja ada tangan-tangan jahil kan mau nyolong. Nah, sekitaran di jam 8 Bu Risa ini udah agak jenuh nih dengan di ruangan CCTV. Soalnya hanya memandang layar terus dan menonton anak-anak karyawan yang sedikit bertingkah gitulah di area. Ada yang melipat, ada yang dugem, ada yang bergosip kan. Kebetulan di malam itu customer juga lagi sepi. Akhirnya Bu Risa ini cuma ngemonitorin security yang ada di area buat negor anak-anak yang tidak sesuai dengan standar SOP jam kerja. Lama-lama bosan juga kan nih Bu Risa di depan CCTV. Keluarlah nih si Bu Risa dari ruangan itu, mau cari suasana baru kan, ke area dulu lah rencananya dia saat itu. Nah, saat itu Bu Risa pas keluar dari pintu ruangan CCTV itu, Bu Risa melihat ada anak karyawan cewek nih lari masuk ke office menuju toilet. Nah, disusul kan sama Bu Risa ke toilet itu. Sampai di depan toilet, Bu Risa ini teriakan, "Dek, jangan lama-lama ya di toiletnya, ini belum jam masuk office." Tapi gak ada ya jawaban nih, cuma kedengaran suara keran air yang mengalir. Nah, lumayan lama kan di depan toilet itu. Bu Risa ini merasa kok anaknya ini gak keluar-keluar. Masuklah kan Bu Risa itu ke toilet mau ngecek. Loh, ternyata nggak ada orang sama sekali. Setelah dicek satu per satu bilik toilet itu nggak ada orang juga. Dan suara air yang mengalir itu ternyata saluran flush toilet yang error. Jadi airnya tuh mengalir terus. Nah, Bu Risa ini ngerasa aneh dong. Tadi saya jelas-jelas lihat ada orang kok. Nah, sambil hati teknisi, Bu Risa ini buat minta perbaikin flush toilet yang error itu. Nah, Bu Risa ini pergilah balik ke ruangan CCTV itu kan. Pada saat dia balik ke ruangan CCTV itu, dia lihat ada sekelebat perempuan lewat gitu pakai baju putih. Nah, saat itu Bu Risa mikir dong, loh karyawan di plaza itu kan nggak ada yang pakai baju putih. Nah, Bu Risa sudah lumayan ngeri dong. Nah, Bu Risa langsung lah lanjut masuk ke ruangan CCTV itu. Pas sudah ada di ruangan CCTV, Bu Risa lihat kok kunci pintu karyawan ada di atas meja monitor. Loh, berarti dari tadi pintu karyawan itu kekunci dong. Terus anak tadi lewatnya dari mana? Wah, Bu Risa merasa ada yang nggak beres dong. Langsunglah dia akan keluar tuh dari ruangan CCTV buru-buru. Nah, pas keluar dari ruangan CCTV itu menuju pintu karyawan nih, Bu Risa ini melihat di bagian locker itu. Nah, sebelum pintu karyawan itu ada ruangan locker dulu. Bu Risa itu melihat di ruangan locker itu ada anak kecil yang ketawa ke TV. Ih, ngeri lah Bu Risa ini kan. Sambil ketakutan dia lari kan, terobos itu ke pintu karyawan. Cepet-cepet dia buka kunci terus dia keluar ke area. Bu Risa lega dong. Nah, saat itu CSO yang lihat tingkah Bu Risa ini, "Loh, kenapa Bu?" Nah, Bu Risa bilang nggak apa-apa, tapi karena jiwa gosipnya Bu Risa ini meronta-ronta nih, akhirnya keluar juga lah ini kan. Dia cerita soal kejadian tadi tuh yang di office. Nah, dia cerita-cerita kalau dia ada ngelihat sesuatu gitu di office. Nah, si anak CSO jadi ikut-ikutan takut juga dong. Ih, siapa tuh? Nah,
kita tinggalin cerita Bu Risa, kita masuk ke cerita yang berikutnya. Cerita ini cerita kiriman dari Renita, masih di plaza itu juga sih, teman kerjanya Bu Risa ini. Nah, si Renita ini kan masuk kerja shift malam, terus sekitaran pukul 9 lewat gitulah dia sadar nih, dia belum sholat isya karena dia sibuk display barangan seharian. Sudah dia pergilah tuh ke office mau sholat. Nah, pas sampai di office itu kan, sebelum sholat itu dia ke toilet dulu, mau buang air kecil. Sebelum buang air kecil dia hapus lah dulu make upnya kan di meja wastafel yang ada dalam toilet itu. Nah, pas dia lagi hapus make up nih, ada satu anak karyawan juga masuk ke toilet itu kan. Tapi anehnya anak karyawan ini nggak pernah dilihat sama Renita itu sebelumnya. Si anak ini kan ditanya sama Renita, kamu anak baru, soalnya saya baru lihat kamu. Tapi tuh anak diam aja, nggak jawab apa-apa, cuma langsung masuk ke toilet itu kan, entah dia mau bikin apa. Udahlah, Renita juga ikut kan, masuk di toilet yang ada di sebelahnya. Nah, toiletnya itu kan apa sih namanya, setengah itu loh dindingnya, jadi antara toilet satu sama toilet lain, kalau kita mau keluar itu kelihatan loh kakinya kita. Nah, setelah si Renita ini udah selesai pipis, ditunggu-tunggu kok ini anak nggak keluar-keluar. Sementara harusnya kalau tuh anak udah keluar, dia bisa lihat dong kakinya itu pas keluar. Nah, sudahlah, Renita ini lanjutlah kan ke wastafel tempat dia hapus makeup tadi, mau berwudu. Pas lagi enak-enak berwudu nih, pas pertengahan, Renita itu kaget banget, anak yang tadi tiba-tiba ada di belakangnya berdiri di pojokan. Ih, tapi kayak nunduk-nunduk kayak orang sedih gitu. Nah, si Renita ini kan mau negor, cuma kan udah ditegur dari tadi tapi diam aja kan. Ya udahlah, Renita tinggalin aja tuh anak pergi, dia kan mau ke musola. Pas sampai musola, Renita ini langsung lah pakai kerudungnya kan sholat dia. Pas lagi pertengahan sholat nih, Renita berasa dan sangat nyata terasa kalau ada yang ngikutin di belakangnya, ikut sholat juga. Nah, yang jadi imam itu Renita, alias ada makmumnya lah di belakangnya itu kan. Nah, ruangannya itu kan kecil, cuma bisa muat 10 orang gitulah. Jadi Renita ini bisa tahu persis kalau di belakangnya itu ada orang. Nah, sudahlah, Renita ini nggak terlalu ambil pusing, dia lanjutin sholat sampai selesai rakaat terakhir. Pas mau salam, masih kerasa banget ini Renita kalau ada orang yang di belakangnya ini. Tapi anehnya pas Renita salam itu, ternyata sama sekali nggak ada orang. Lah, Renita mikir apa perasaan aku doang ya? Nah, gitu kan. Tapi Renita udahlah, dia karena takut juga, udah diselimuti rasa takut kan. Kaburlah dia tuh, pergi balik ke area, bahkan kaos kakinya pun nggak dipakai lagi. Udah ketakutan sekali loh dia. Tapi itu masih pemanasan ya. Itu baru cerita-cerita yang anak-anak karyawan lain. Masih ada lagi cerita yang epicnya, dan ini cerita langsung dari supervisor yang ada di plaza itu. Jadi malam itu sebut saja namanya Pak Adi ya. Pak Adi itu lagi mengerjakan apa sih namanya, buat presentasi gitulah dari atasannya. Nah, ruangannya Pak Adi ini kan ada di lantai 3 plaza itu. Soalnya beliau ini kan SPV area, jadi ruangan kerjanya itu ada di gudang area tersebut. Dan ruangan kerjanya Pak Adi ini kan kecil. Saking kecilnya ruangan itu cuma ada satu meja kecil sama kursi untuk taruh laptopnya gitulah. Nah, malam itu dia fokuskan nih ke laptopnya mengerjakan presentasinya ini. Nah, beberapa lama Pak Adi ini mulai ngerasa kok kayak ada yang merhatiin gitu di sekitaran gudang itu. Nah, setelah Pak Adi ini celinguk kan, nggak ada orang, terus siapa dong? Sudahlah, Pak Adi ini lanjutlah lagi dia kerja. Nah, kali ini Pak Adi mulailah mendengar ada suara lari-lari anak kecil gitu kan di dalam gudang itu. Dipikirnya Pak Adi ini itu anak customer yang kebetulan nyasar kan masuk ke gudang itu, soalnya area dengan gudang itu sangat berdekatan. Jadi dipikirnya anak customer itu nggak sengaja masuk gudang. Nah, sudahlah, Pak Adi ini berdiri terus cek-cek kan beluk area gudang itu kan, kebetulan gudangnya sempit jadi nggak terlalu banyak lah rak-raknya. Dia lihat nggak ada orang, nggak ada anak kecil juga. Sudahlah, baliklah dia lagi ke kursinya kan, duduk. Tapi kok dilihat dari sudut matanya ini kayak ada anak kecil yang main ciluk begitu, main kayak apa sih, kayak ngumpet di antara rak terus giniin gitu loh, kayak
Nah kayak gitu. Nah sudahlah, Pak Ade ini kan langsung auto mau main celuk, bahkan mau dikagetin ini anak itu. Tapi mau tahu kalian, yang kaget bukan anak itu, tapi Pak Adi sendiri yang balik kaget. Pas dia balik mau kagetin anak itu, ternyata yang dilihatnya itu adalah tuyul. Anak kecil, mukanya itu super duper mengerikan, mana kepalanya botak, bersembunyi di balik rak yang terhimpit sama dinding gitu loh. Ih, bayangin, ngeri kali lah. Saking ngerinya ini kan, Pak Adi ini sampai gemetar, badannya itu auto kaku sebenarnya, tapi dia paksain buat keluar cepat-cepat dari gudang itu. Sangat-sangat mengerikan. Pak Adi itu mukanya keluar dari gudang itu langsung pucat kayak orang lagi anemia. Dia gemetar, tangannya pun dingin banget. Dia cerita lah sama anak karyawan di situ kan, soalnya pada ditanya, "Ipa kenapa Pak? Kenapa?" Kayak orang ketakutan, cerita lah dia kan. Makin tambah banyak kan nih koleksi cerita-cerita horor yang ada di plaza itu. Bukan cuma karyawannya pula yang alami, sampai supervisornya pun ikutan dihantui. Astaga. Udah selesai cerita dari Pak Adi ini, ada lagi nih kejadian epic di plaza itu di bagian gudang sepatunya. Nah malam itu kan, customer di toko itu lagi rame-ramenya banget. Sampai-sampai karyawan itu pada kewalahan semua. Tidak jarang juga nih customer sampai nyasar masuk ke area gudang itu, yang seharusnya cuma karyawan yang bisa masuk ke situ. Nah malam itu kan ada salah satu staff area yang lagi bertugas sebagai MOD alias Manager on Duty. Nah berhubung kan udah dekat tutup toko nih, jadi MOD itu biasanya patroli lah, mengecek gudang, tiap-tiap area vital di toko itu harus benar-benar steril, rapi, dan jangan sampai ada penyusup gitu kan, alias maling. Nah malam itu sekitar pukul 9.50 lah, toko kan udah agak sepi nih, hanya ada sisa beberapa customer lagi sih yang masih milih-milih barang, tapi dari ruangan informasi itu sudah diumumkan kalau sudah mau tutup toko. Nah pergilah kan MOD ini mengecek gudang, rolling door di lantai 2, lantai 1 aman semuanya. Terakhir ini tinggal cek gudang di lantai ground. Nah lantai ground itu kan ada gudang sepatu. Nah pas MOD itu masuk ke area gudang sepatu ini, terdengarlah kan samar-samar suara anak kecil kayak lagi ngobrol gitu, sama beberapa dos sepatu juga yang bunyinya tuh kayak jatuh dari raknya gitulah. Nah pas si MOD-nya ini mendatangi arah suara itu kan, diceklah semua ini sudut-sudut gudang, di bagian depan aman. Pas masuk di area tengah gudang itu kan, si MOD ini ngeliat tuh ada anak kecil yang lari ke pojok gudang paling belakang. Nah disusul kan sama si bapak MOD ini, dipikirnya itu customer nyasar lagi ke gudang kan. Nah pada saat dah sampai di pojokan gudang paling belakang ini kan, si bapak MOD itu melihat ada ibu-ibu sama anaknya lagi duduk jongkok, tapi membelakangi si MOD ini posisinya. Jadi kayak lagi ngorek-ngorek dos sepatu gitulah, entah lagi nyari ukuran atau apa gitu kan. Nah si MOD ini kan langsung mendekat lah nih, mau negor si ibu ini bahwa itu area gudang khusus karyawan, jadi si ibu ini harus keluar lah gitu intinya. 1-2 kali ditegur, si ibu ini kayak cuek gitu, nggak memperdulikan yang lagi bicara di belakangnya ini kan. Nah si MOD ini kan jadi agak sedikit menaikkan nada suaranya, jadi agak keras lah gitu. Si MOD ini bilangnya, "Mohon maaf ibu, ini area gudang khusus karyawan, jadi customer nggak boleh masuk, ibu silakan bisa ketolong keluar." Dan saat itu si ibu ini menoleh ke arah MOD itu. Kalian mau tahu gimana rupanya? Si ibu itu mukanya nggak ada alias rata, sementara si anak-anak itu yang jongkok di samping si ibu ini mukanya hancur sehancur-hancurnya. Ngeri kali lah. Si MOD ini langsung ketakutan lah, dia lari kan, saking takutnya dia tuh mukanya sampai pucat. Ditabraknya lah itu rak-rak sepatu, sampai sepatu-sepatu itu berjatuhan lah dari raknya. Ketakutan dia lari mendadak kayak orang kesurupan gitu kan. Nah karyawannya ini kan yang pas di luar toko ini, "Loh kenapa bapak itu kok lari-lari kayak orang ketakutan gitu kan?"
Nah, naiklah dia kan ke ruang informasi. Pas di ruang informasi dia cerita nih, ih di gudang tadi saya ngeliat begini loh. Langsung lah anak karyawan disuruh naik semuanya kan ke atas, mau disuruh pulang, takutnya terjadi lagi insiden kesurupan. Soalnya di di toko itu sering banget terjadi insiden kesurupan. Ih, mana itu lagi tengah malam. Ih. Nah, akhirnya tuh beberapa sisa customer yang masih milih-milih barang tadi udah dipaksa keluar tuh sama security kan, dorong paksa keluar, katanya udah mau tutup toko, udah jam 10 tepat kan. Udahlah, keluarlah itu si customer semua. Nah, si Bapak Emodi ini cerita lah kan sama si anak informasi yang ada di ruang informasi ini kalau dia habis ketemu jumpscare di gudang sepatu itu. Ih, ngeri kali lah pokoknya. Ih. Dan selain itu juga ada lagi nih cerita anak karyawan yang kerja di situ juga kan, di area bagian handuk. Nah, di bagian handuk itu kan biasa VM Art-nya itu membuat suatu kayak hiasan-hiasan gitu kan biar estetik ruangannya. Adalah gantungan itu payung digantung-gantungkan dalam ruangan. Nah, saat itu adalah itu anak SPG kan lagi membereskan handuk di situ, dan tiba-tiba saja kalian mau tahu payung yang digantung tadi itu kayak ketarik pelan sekali sampai nilonnya itu putus. Tapi tariknya tuh pelan-pelan kayak ada seseorang yang menggantung gitu dari payung gitu. Ih. Bahkan itu payung sampai jatuh nih di sampingnya si karyawan yang lagi duduk di bawah itu membereskan handuk. Apakah dia ketakutan ya, lari lah itu anak SPG kan. Takut sekali lah dia. Ada lagi nih cerita dari si OB-OB-nya yang ada di plaza itu. Nah, sebut saja namanya Pak Agus lah. Nah, Pak Agus ini juga pernah mengalami suatu kejadian pas lagi ngepel, baru aja itu lantainya kering. Udah ada jejak kaki lagi, jejak anak kecil tapi berlumpur. Nah, dipikirnya kan anak customer. Tapi ya kan nggak mungkin juga ada customer yang membiarkan anaknya menginjak lumpur terus masuk plaza yang sekeren itu, kan nggak mungkin lah. Nah, si Pak Agus ini udahlah bersihin aja kan, namanya juga job kan, yang penting digaji, dia kerja lah, dia bersihkan. Tapi anehnya lagi bukan cuma Pak Agus aja nih, bagian anak-anak kasir juga sering banget melihat jejak-jejak kaki anak kecil yang berlumpur. Ya kalian bisa mikir-mikir sendiri kan, mana ada coba anak-anak yang bisa masuk plaza dengan kondisi kaki kotor dan berlumpur. Kalaupun juga anak-anak customer ya pertama pasti pakai sendal, meskipun sendalnya kotor, itu pasti yang kotor kan jejak sendal bukan jejak kaki. Nah, ini jejak kaki asli loh, jejak kaki kayak jejak kaki orang tapi sedikit lebih kecil, kayak jejak kaki anak bayi gitulah. Kayak ngeri kali lah plaza itu. Nah, terus ini ada lagi banyak pokoknya. Adalah salah satu staff EDP kali ya, pokoknya bagian pengelolaan data informasi yang di situ lah kan, bagian pengelolaan data penjualan. Nah, dia pernah kan memperbaiki kayak monitor apalah gitu, kayak memperbaiki komputer kan di ruangan situ. Dia tuh ngerasa kayak ada orang gitu deket banget, kayak sedekat inilah di belakangnya kan, tapi dia tuh merinding. Itulah yang bikin dia takut ini kan, mau balik belakang. Nah, karena ketakutan kan, si kakak ini ya cuma baca-baca doa aja sambil lanjut lah kayak ini memperbaiki komputernya ini kan, daripada nggak bisa kepake juga. Ya udahlah, dia lanjut. Nah, tiba-tiba udah selesai baca-baca doa kan nih, udahlah dia ngerasa udah normal lagi kan suasananya. Sama ada lagi nih satu teknisi juga mengalami hal yang sama. Kalau si teknisinya ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih, dia kan lagi sendirian tuh di ruangan itu kalau teknisi yang pokoknya bagian listrik yang ada di situlah, di plaza itulah. Dia kan lagi istirahat kan, karena udah selesai juga pekerjaannya, jadi dia ngambil waktu istirahat. Nah, pintu ruangan itu kan pintu besi, kayak ada yang ketok-ketok gitu. Nah, dia kan sebenarnya mager mau bangun. Nah, sudahlah, tapi kan dipikirnya jangan sampai itu staff kan mau ikutan nongkrong juga di ruangan itu. Sudahlah, dia bukain, kok nggak ada orang. Sudah, cobalah kan HT. Tapi HT-nya itu kok jadi menyambungnya di tempat lain, bukan di channel yang di setel untuk di plaza itu. Entahlah menyambungnya kemana, pokoknya kresek-kresek gitu kan. Nah, dia kan nggak mau ambil pusing kan, dia capek, istirahat lah dia di situ duduk-dudukan sambil mainin handphonenya.
tiba-tiba nih di depannya kayak ada orang yang lewat gitu, padahal kan ruangannya itu sempit, tapi kayak ada bukan orang sih, kayak angin lewat gitu, kayak angin lewat wush, tapi kok kencang kali. Nah sementara di ruangan itu kan ruangan tertutup, nggak terbuka juga pintunya, lah tuh angin dari mana coba. Pokoknya entahlah, ngeri kali lah pokoknya cerita Plaza itu. Jadi jangan kalian pikir kalau Plaza itu wah mewah kali, keren, cantik-cantik lah pelayannya. Nggak ada, emang sih benar. Casingnya itu cantik, tapi cobalah kau masuk dalamnya. Ngerinya minta ampun ya Allah. Ternyata nih, menurut desas-desus tentang Plaza itu ternyata dulunya bekas kebun masyarakat, tapi udah puluhan tahun lah nggak digarap lagi. Terus ada kayak pohon beringin besar gitu. Nah kalau pohon beringin kan udah pasti kan tempat tinggal makhluk-makhluk yang itu. Makanya mungkin setelah ditebangnya pohon itu, terus digantilah dengan Plaza itu, si penunggu-penunggu pohon itu mungkin ini menurut saya mungkin tinggallah di tempat itu, di berbagai sudut yang ada di tempat itu, ya terutamanya pasti di gudang, di area-area tertutup dan gelap. Ngeri kali lah pokoknya. Nah kalau kalian punya cerita horor juga bisa kirimkan di cerita horor, oke? Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi, atau bisa kirim juga di sini di Instagram atau di TikTok aku, oke? Nah sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya silahkan klik like, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Atau kalian ingin menyampaikan kritik dan saran kalian, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau menurut kalian aku ceritanya kecepatan, ya karena mohon maaf aku emang ngomongnya agak lumayan sedikit cepat, oke? Tapi kalau kalian ingin aku perlambat sedikit ya gampang lah, nantilah itu diatur, oke? Pokoknya kalian terus dukung channel aku. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.